Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat, berdasarkan perbedaan ukuran. Elektroforesis merupakan metode yang paling banyak dipakai saat ini dalam percobaan biokimia dan biologi molekuler. Secara umum, elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA. Selanjutnya ada bagian-bagian elektroforesis. Yang pertama ada sumber daya listrik. Kabel timah dengan warna merah, anoda atau elektroda bermuatan positif, dan hitam katode atau elektroda negatif menghubungkan satu daya ke kotak gel. Yang kedua ada buffer, menentukan pH sistem dan muatan listrik pada zat terlarut. Yang ketiga ada ruang elektroforesis, wadah atau tangki plastik yang diisi dengan penyangga untuk mencegah pergerakan biomolekul. Yang keempat ada elektroda, membantu memisahkan molekul karena kemampuannya menarik muatan dengan muatan perlawan. Yang kelima ada gel, kastor, dan sisir. Gel dituangkan ke dalam gel kastor yang berisi gel dan disimpan di dalam peralatan setelah larut dalam pelarut. Sumur ditempatkan menggunakan sisir untuk mempersiapkan permuatan sampel. Prinsip kerja elektroforesis menurut Gurgis-Stokes, besarnya gaya gesek pada fluida disebabkan viskositas fluida. Semakin besar viskositas kekentalan fluida, maka akan semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Gaya ini disebut gaya Stokes. Selanjutnya ada jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama ada elektroforesis kapiler, yaitu metode elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang dilakukan pada pipa kapiler berisi buffer. Selanjutnya ada elektroforesis gel. Di dalam elektroforesis gel, molekul-molekul tersebut dipisahkan berdasarkan laju pindahan oleh gaya gerak listrik di dalam kandungan gel. Laju perpindahan tersebut tergantung pada ukuran molekul bersangkutan. Selanjutnya elektroforesis kertas, yaitu jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diam dan partikel bermuatan yang terlarut seperti fase gerak, terutama ialah ion-ion kompleks. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elektroforesis yaitu sampel, larutan buffer, dan medan listrik. Cara perawatan elektroforesis, yang pertama, setiap selesai pemakaian alat langsung disiram dengan aquades. Simpan alat di tempat yang kering. Buangan gel agar rusak ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Setelah digunakan, running buffer dimasukkan kembali ke dalam botol. Buang tip bekas ETBR ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Selanjutnya, thermal cycler. Thermocycler adalah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Thermocycler juga dapat digunakan di laboratorium untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu, seperti pencernaan enzim restriksi atau diagnostik cepat. Fungsi thermocycler adalah untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah distrik yang diprogram sebelumnya. Blok thermal memiliki lubang-lubang di mana lubang yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Suhu yang berbeda-beda ini diperlukan untuk memisahkan untai DNA, mengikat primer, dan memperpanjang untai baru. Selanjutnya ada bagian thermocycler. Yang pertama bagian depan. Yang pertama ada lid untuk melindungi terhadap penguapan akibat pemanasan tabung reaksi dan pelat reaksi. Yang kedua, lid knob, memutar knob tutup searah jarum jam untuk menentukan pelat pemanas untuk memberi tekanan pada tutup tabung. Hal ini agar tabung menempel kuat di blok untuk kontak yang lebih baik, lalu untuk menggeser tutup ke belakang. Yang ketiga ada sampel block, bagian dari unit tempat tabung, sampel, dan pelat ditempatkan. Yang keempat ada keypad, digunakan untuk memasukkan berbagai protokol dan pengaturan. Yang kelima ada control panel, yang mencakup layar dan papan tombol. Yang keenam ada display, menampilkan status terkini dari berbagai fitur dan fungsi sistem. Yang ketujuh ada ventilasi udara depan dan sisi kanan untuk keluaran udara, ventilasi udara bawah untuk memasukkan udara. Selanjutnya ada bagian belakang thermocycler. Yang pertama ada Powell kabel konektor, kabel soket, dan scaring kabel daya. Yang kedua ada power switch untuk daya hidup otomatis. Yang ketiga ada brightness adjustment potentiometer, kontrol kecerahan panel LCD. Digunakan obeng kepada Philips untuk menyesuaikan. Yang keempat ada USB port untuk menjalankan unduhan ringkasan ke komputer. Yang kelima ada RS232 port untuk menjalankan unduhan ringkasan ke komputer. Yang keenam ada ventilasi udara belakang untuk keluarnya udara. Cara penggunaan thermocycler, yang pertama persiapkan campuran reaksi PCR yang terdiri dari DNA template, primer spesifik, DNTPS,
buffer PCR, NGCl2, dan DNA polimerase tahan panas. Masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR yang sesuai dengan format blok thermal. Tutup tabung dengan rapat dan hindari gelembung udara di dalam tabung. Nyalakan thermocycler dan pilih program suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Program biasanya terdiri dari 3 tahap utama, denaturasi, annealing, dan ekstensi. Jumlah siklus dapat bervariasi tergantung pada jumlah DNA template dan efisiensi amplifikasi. Masukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal dan pastikan tabung duduk dengan rata. Tutup penutup thermocycler dengan rapat dan mulai program. Tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Simpan tabung PCR di lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR menggunakan metode yang sesuai, seperti elektroforesis gel, agarose, atau sequencing DNA. Cara perawatannya, bersihkan wadah atau bagian luar dari thermocycler dengan kain atau kertas pembersih yang lembut. Harus sedikit dibasahi dengan larutan sabun dengan pH netral. Jika sumur blok thermal terserang oleh bahan luar yang menempel, harus dilanjutkan dengan hati-hati dan lakukan operasi berikut. Encerkan natrium hipoklorit dari rumah komersial dengan perbandingan 1:100 dengan air, dengan kapas yang dibasahi di dalamnya. Jangan pernah membiarkan sumur dalam keadaan basah. Bersihkan dan hilangkan sisa kelembapan dengan kapas atau kain kering. Area thermal pada tutup harus dibersihkan dengan kain atau kertas pembersih lembut yang dibasahi dengan isopropil alkohol. Membersih ventilasi. Jangan sekali-kali menggunakan bahan abrasif, pelarut, atau larutan asam yang merusak bagian eksternal dan internal thermocycler. Jika thermocycler diserang oleh partikel eksternal di dalamnya sehingga mengalami tumpahan, hentikan protokol. Putuskan sambungan, biarkan dingin, lanjutkan dengan metode perawatan yang dijelaskan.